Hari Jumat, anakku libur. Aku mau nyiapin sarapan kayak biasanya. Masih ada nasi kuning. Nah, nasi kuningnya masih ada kan. Aku panasi aja. Ini diambil gini. Aku berikan itu sebenarnya permukaannya saja. Aku itu orangnya masa sih mau di follow up semuanya kayak gitu. Masa lalu aku kayak gitu. Aku sebenarnya gak mau cerita, aku enak kayak gitu, tenang. Ya tanpa publikasi apa-apa kayak gitu. Tapi ini pengalaman ya. Menurut aku pengalaman itu siapapun ya kayak gitu. Mahal lah kayak gitu. Gak usah ngalami bangkrut, gak usah ngalami cerai, gak usah ngalami KDRT kayak gitu. Udah bisa berhati-hati sendiri. Caranya jangan minta cerai, apalagi sudah kaya ya. Kalau masih melarat kiri itu minta cerai itu ya gak apa-apa jane kayak gitu. Tapi kalau nggak mau bertahan ya wes. Tapi pada akhirnya kalau sudah sukses kan maunya berjuang berdua kan, nggak pakai pembantu kayak gitu. Kalau kayak beneran boleh lah kayak gitu, minta izin aku kayak gitu. Pun awalnya juga merangkak kayak gitu, gak pakai pembantu kayak gitu. Tiba-tiba pelacur muncul semuanya. Terus aku tak goreng ayam aja. Ya, juga ada telur asin. Kalau terlalu apa ya? Dulunya tuh ya tahu terlalu apa. Pokoknya aku jalani aja. Ini aku goreng. Ih, aku goreng juga ya. Ini aku tutup. Yes. Ini masih ada sisa satu. Aku goreng juga. Ini aku cepat diangkat ini ya. Soalnya gosong. Goreng sedikit aja. 4. Ini masih saja sisa satu ya. Kayak gitu aja. Makannya sedikit tapi banyak ya apa ya? Porsinya banyak tapi nasi. Mau bikin teh sama susu, kopi. Aku siap itu. Ini tehnya. Itu coffee mix first class. Milo. Milo buat anakku. Udah ada gulanya juga, tinggal dituang airnya. Tehnya aku seduh di sini. Nanti juga coklat. Tapi nggak bisa coklat saat direbus ya. Jadinya coklat sama aja sih. Tapi lebih coklat di situ ya. Waktu merebus. Ini kopi.
ini menunya nasi kuning sama telur asin. Cuman sedikit aja. Aku mau makan udah kayak gini aja guys. Udah siap semuanya. Ayo, come on. Ayo sayang. Ayo mau apa? Ayam? Ayam apa telur asin? Ayam ya? Nah, ayam. Nih. Ayo kerupuk. Ayo silahkan makan. Udah beres-beres di meja makan, udah bersih. Pokoknya kesimpulannya, jadi ibu rumah tangga itu kalau cuci piring itu biasanya setelah masak, setelah makan. Anggap aja ya, setiap makan itu masak dulu, berarti 6 kali lah. Kalau siang nggak masak biasanya kan jajan ya, kayak gitu, makan roti aja, atau beli bakso di depan rumah, atau keluar rumah beli masakan Padang, beli apa ya kalau siang itu di sini ya masakan Padang, terus nasi campur ada, nasi campur, gado-gado ada, kayak gitu. 6 kali lah, 5 sampai 6 kali cuci piringnya. Cuci bajunya itu 3 hari sekali. Kayak gitu aja, kecuali seragam anak itu ya, seragam anak kan biasanya 2 hari sekali ya. Kadang-kadang kan kotor. Kadang-kadang kotor itu yang harus dicuci biasanya pulang sekolah biasanya, tapi kadang-kadang aku nggak apa-apa deh dijemur aja nanti dipakai lagi kayak gitu, dijemur kayak gitu. Dulu kadang aku cuci kalau anakku bermainnya, aku cuci kalau pulang sekolah. Tapi kalau nggak terlalu kotor kayak gitu, anakku bermainnya nggak banget kayak gitu, tak jemur aja. Itu aja. Kalau nggak ada masalah ekonomi, sebenarnya sama kayak luar negeri, romantis kayak gitu, selalu punya apa ya, harapan-harapan baik kayak gitulah, tidak tergoda sama pelacur-pelacur, tidak kerasukan pelacur kayak gitu loh. Piring kayak gini. Iyalah. Satu persatu ya, satu persatu. Nih, satu persatu digosok satu persatu. Aku sekolah sarjana kumpulannya pelacur kayak gitu, babu kayak pelacur itu ya, gayanya jet set tapi pelacur ya, itu kan kayak gitu, padahal rai pelacur tenanan, males kayak gitu loh. Dia sudah dipojokkan hidupnya harus dalam pelacuran kayak gitu. Selesai semuanya, tinggal gelas-gelas. Dulu kan anak cuma satu ya, anakku cuma satu. Aku tuh ya masak, tapi nggak sampai heboh kayak gitu ya. Baru kali ini aku merasa harus nih merangkum kayak gitu. Aku kan space-nya sedikit ya, kayak gitu. Di awalnya dulu tuh boleh sih, gelas dulu boleh. Pokoknya yang berminyak itu terakhir, kayak gitu. Kalau banyak cuciannya itu kayak gitu. Dulu aja nggak sempat kepikir ya aku. Mungkin cucianku nggak banyak, mungkin dulu aku lupa pokoknya. Mungkin dulu cuciannya nggak banyak, cuci piringnya itu kan cuma anak satu, sering beli, nggak jarang masak. Karena sudah punya 2 anak gitu, aku lebih sering masak lah, lebih aktif lah masak. Nggak sering banget sih, mudah-mudah juga masaknya kayak gitu, nggak sulit. Katanya ibu aku nggak sulit kok masak itu, buat apa kamu belajar kayak gitu. Udah nanti iso-iso dewe kayak gitu loh. Bumbu tuh berapa sih macamnya, luar negeri aja paling oregano kayak gitu, les sebentar 3 bulan bisa kayak gitu loh. Aku nggak rewel masalah makan, nggak rewel, yang penting setia jujur kayak gitu. Aku pernah itu ya, aku minta tuh kayak gitu harus ada bunga-bunganya, rumahnya udah selesai.
Terus peralatan masakku harus bagus-bagus meskipun masih belum ada tuh ya namanya apa itu ya? Microwave itu belum ada sih. Oven oven ibuku punya. Tapi nggak tahu di adikku paling nggak apa-apa aku. Banyak peralatan ibuku. Aku nggak suka masak masalah ya. Aku nggak suka bikin kue kayak gitu. Aku mending jadi konsumen sejati aja kayak gitu. Buat apa toko kue sebanyak itu kayak gitu. Aku tinggal pilih makanan yang paling aku suka, roti yang aku paling suka kayak gitu. Mungkin aku ganti-ganti roti ya kayak gitu. Gak usah aku bikin sendiri. Kalau memang aku pingin, baru aku nggak maksa banget kayak gitu. Masih sekarang ini sih yang penting makan dulu. Anakku butuh pertumbuhan. Nggak terlalu. Ibuku aja semester berapa belajar kue ya aku. SMA ibuku belajar kue. Aku SMA itu belajar kue sama saudaranya kayak gitu. Karena aku tuh persiapan mungkin karena aku kan perempuan ya. Kalau anakku menikah, setidaknya aku tahu kayak gitu loh. Kalau bikin kue itu bahannya seberapa habisnya nanti kayak gitu. Kayak dulu kan nggak kayak sekarang sih. Toko kue di mana-mana kayak gitu loh. Toko kue, toko roti di mana-mana. Kalau dulu aku belinya tuh di Giant. Sekarang udah nggak ada ya. Carrefour itu. Aku belinya di situ kalau pingin roti. Ke Carrefour aku kalau pingin roti ke Giant. Sekarang udah banyak di kecamatan banyak toko roti kayak gitu. Aku itu apa sih yang nggak aku syukuri kayak gitu. Aku harus apa ya kasarannya minta belas kasihan suami orang kayak gitu loh. Kalau masih cemburu kayak gitu loh. Kamu ya gak di subscribe subscribe. Laren yo aku mangkel aku. Ya bendino aku ya gak meneng yo jenenge wong urip kayak gitu. Terus bergerak move on terus. Gak mungkin aku diem. Sedapatnya ya, kalau aku ngomel tuh pasti sejam. Kalau nyanyi pasti lebih dari 1 jam. Kalau aku pekerjaan biasa itu ya 25 menit, 30 lah. 45 itu kalau aku banyak ambil gambar, banyak videonya, banyak pekerjaannya. Biasa pekerjaannya kadang aku nggak ambil semuanya, nggak ambil cuman berapa detik kayak gitu. Kan lumayan ya, terupdate banget aku ngapain. Sama dengan olahraga lah. Olahraga pernafasan kayak gitu. Kalau aku mau olahraga beneran, paling pagi-pagi itu aku berangkat kayak aku sering banyak yang ngajak, ayo olahraga pagi-pagi, nanti tak jemput. Nanti aja mungkin insya Allah kalau aku udah antar jemput, anak aku mungkin lebih senggang kayak gitu loh. Lebih senggang apalagi anakku dua-duanya kerja semua, tambah senggang berduaan terus sama pak suami aku. Mama mau datang minggu aku ya ma, paling aku siap-siap ya makanan, kan aku udah pinter masak kayak gitu loh. Rumah yang teduh buat anak-anak aku datang kayak gitu. Siaplah bermain-main kayak gitu kalau udah punya baby-baby kecil kayak gitu. Aku siapkan tenaga itu ya. Dari masakan, tempat rumah yang nyaman, kemudian ngedit lah sama anak-anak aku lagi kayak gitu. Biasanya udah lama berdua kan sama pak suami aku kayak gitu. Pingin bareng-bareng kayak gitu. Seneng banget sih aku bayangin hari tua aku kayak gitu. Dan aku pasti semua orang memiliki mimpi yang sama. Masalahnya di pencapaian kayak gitu. Aku bagaimana dengan minim ya warisan aku bener-bener gak keluar-keluar gak cair-cair ini. Aku udah prepare dari kontrakan itu kayak gitu. Nuansa desa sudah aku ciptakan sejak di kontrakan itu kayak gitu. Ada sumur, sumurnya itu gak aku tutup. Jadi sumurnya mencungul kayak gitu. Ada sumur kan tuh bagus banget sebenarnya. Kalau tak cat ijo-ijo kayak gitu kan, nggak usah dicat ya, dicat ya bagus juga sih. Dicat taman-taman kayak gitu atau dikelilingi tanaman-tanaman. Seneng banget di sana, tapi di sana udah dibeli orang kayak gitu. Aku bikin sumur lagi, Pak suami aku marah. Aku pingin aku pingin sumur lagi di pojokan sana kayak gitu. Buat apa kayak gitu? Biar kayak pedesaan kayak gitu. Kalau lampu mati kan tinggal gayung kayak gitu kan. Sebenarnya aku pingin lagi sumur lagi satu lagi. Pak sumurnya sih bayar berapa ya? Mahal. Kepinginanku tuh mahal sih sebenarnya. Tapi kalau menurut yang kaya ya Pak suami aku nggak punya utang kayak gitu. Pokoknya kaya suamiku kaya. Mau sumur 10 mah. Mau bendungan ayo.
Mau bendungan, ayo. Mau serapan itu ambilan aja. Udah tak foto balik-balik itu sawah kayak gitu aku. Ini kalau bikin tambah asik juga ini sebenarnya kalau kalau setiap musim hujan, kalau setiap musim hujan padinya banjir kayak gitu kan repot ya, kayak gitu loh. Kalau tambak itu takut dicuri apa ya, kan ada satpam kayak gitu loh. Pun ya, tinggal dibilas aja. Udah selesai. Ya biasanya kadang-kadang itu ya, gelasnya dulu, baru piring, baru yang berminyak. Kayak gitu sih kalau biasanya kalau nyuci tuh kayak gitu sih, baik itu space-nya luas apa enggak kayak gitu. Lebih mudah kalau pengklasifikasian itu gunanya supaya lebih mudah kayak gitu loh. Meskipun kadang-kadang ada yang melenceng juga. Udah selesai. Tuh. Nah, ini. Udah. Aku rendam dulu aja biar mudah ya, biar lunak kayak gitu. Aku rendam dulu, udah selesai. Udah. Nyuci kayak gitu. Pokoknya ya, kalau cinta itu sebenarnya masa sih mau tanya uangnya berapa, gajinya berapa, kayak gitu kah? Ya enggak ya, rasanya enggak etis kayak gitu. Tapi sebagai pria itu sebaiknya ya kalau aku jadi laki-laki kayak gitu, ya gimana ya, harus jujur kayak gitu loh. Aku setia kayak gitu, meskipun uangnya tak pegang aku semuanya, kamu cuman uang jajan aja kayak gitu, tak kasih sepeda motor kayak gitu. Terus yang penting setia dan jujur kayak gitu loh. Mengerjakan tugas sebagai istri, sebagai ibu, sebagai sahabat dan penjaga hatinya kayak gitu. Itu tuh kalau misalkan ya dapurnya kayak apa tuh harus seneng kayak gitu. Kalau suaminya seneng pasti istrinya seneng. Tempat nyucinya kayak apa, masa sih nggak modern-modernnya ya, namanya cuci-cuci celana dalam kayak gitu ya juga butuh space kayak gitu loh aku. Meskipun ada laundry center kayak gitu, aku bisa naik motor. Ya ini berlaku untuk laki-laki kaya ya kayak gitu loh. Aku pakai yang biasa aja ya, yang digital. Kok digital, ini manual nih. Kalau ini digital. Kalau manual tuh kayak kalkulator tuh, digital tuh kalkulator digital tuh cetit kayak gitu. Ini kalau kayak gini nih manual. Kalau cuci tangan pakai tangan itu konvensional, kuno. Tapi juga yang putih-putih juga dikucek ya, biar bersih. Kucek-kucek kayak gini. Oh, itu kan dikucek kayak gitu ya. Itu nggak mungkin lepas ya. Kayak gitu kan, pakai sabun, pakai apa itu? Zat kimia ya, biar tetap bersih, putih kayak gitu. Yang putih-putih terutama. Yang berwarna sih diputer aja, yang lama bersih. Putih juga kayak gitu sih, bersih juga kalau diputer lama juga. Tapi kan kalau putihnya cuma 1, 2 kan habis diputer dikucek kayak gitu. Ada yang dikucek dulu kemudian diputer, ada kayak gitu. Direndam dulu ada juga kayak gitu. Ya lain-lain ya, masing-masing orang kayak gitu aku. Kalau aku sih kadang-kadang tuh biar nggak pernah aku ngerendam, soalnya airnya kan air sumur ya kayak gitu. Kalau aku merendam tuh pakai air itu yang beli itu supaya nggak mudah mangkak kayak itu loh, warnanya tuh nggak mudah coklat, putih kecoklatan kadang-kadang kayak gitu kan. Ya nyuci piring itu ada mesinnya, nyuci baju juga ada mesinnya kayak gitu. Lebih siap menikah itu enak, nggak udah. Kalau laki-laki kaya nggak mungkin aku minta cerai kayak gitu loh, karena ini aku nggak tahu ya, dia tuh termasuk apa, aku nggak pernah lihat dari segi apapun dunia ini selain cinta kayak gitu loh.
Kenapa kamu minta cerai kalau kamu cinta kayak gitu? Aku nggak betah kayak gitu. Aku nggak tahan kayak gitu. Menurut aku terlalu lama sekali aku mencapai standaritas yang aku mau kayak gitu. Seperti kampung halaman aku yang luas, cahaya masuk dari sudut rumah manapun kayak gitu ada cahaya kayak gitu, hemat energi listrik kayak gitu. Tinggal energi-energi kayak mesin cuci piring itu belum umum ya, sebenarnya masih belum umum, kalangan atas saja, menengah ke atas. Menengah itu aku mikir-mikir kalau cuci piring aja ya, soalnya aku cuman 4 keluarga ya, bisa teratasi lah. Kalau cuci baju itu udah umum, cuci baju itu pakai mesin sudah umum karena biaya listrik itu yang mahal kayak gitu loh. Itu aku masih ngurusin apa itu ya, ngurusin adaptasi terhadap zaman kayak gitu. Bukan aku kalau mau bersaing, aku nggak pernah bersaing dengan siapapun di dunia ini kayak gitu. Aku bersaing dengan diriku sendiri. Bagaimana pencapaian itu harus dicapai sekian tahun sekian, mundur sedikit oke aku sabar, mundur sedikit oke aku sabar kayak gitu loh. Nggak ada aku pindah ke lain hati cari yang lebih instan kayak gitu, laki-laki kaya kayak gitu, apalagi sudah bersuami ya. Kalau nggak bener-bener dari Tuhan itu aku nggak pernah bermimpi jadi ibu aku kayak gitu loh. Soalnya kan sekolah lagi ya kayak gitu, aku nggak sengaja tuh tiru-tiru ibu aku, sekolah lagi. Tak pikir tuh habit belajar itu kayak gitu, belajar itu tidak mengenal usia, itu sudah raihlah cita-citamu setinggi langit kayak itu, sampai ke negeri Cina, carilah ilmu sampai ke negeri Cina daripada jauh-jauh ya ke Cina. Di Al-Akbar ada itu kayak gitu. Aku rencananya itu mau kerja aku sebenarnya, nggak tahu terdamparnya sekolah. Aku yang nggak nyesel ya dapat ilmu kayak gitu, namanya juga orang tua ya. Dari mana lagi aku cari role model kayak gitu, kenal-kenalnya aku dengan dunia luar kayak gitu. Nggak tahu lagi kalau sekarang ya banyak kisah hidup yang menurut aku pilihan-pilihan hidup lah. Kalau kamu ketemu dengan jodoh seperti ini, kamu besok seperti ini. Kalau kamu jodoh pada umumnya sih sama kayak gitu, sama aja kayak gitu. Kerjaan ya wis kerja ya gitu loh, sabar kalau belum standarnya belum tercapai kayak gitu loh. Kalau mau ya minta orang tua kalau cepet kayak gitu. Aku coba berdiri di atas kakiku sendiri, berusaha sendiri kayak gitu. Nggak taunya nggak sabaran juga sih kayak gitu, nggak sabar banget kayak gitu. Akunya juga, pak suamiku juga kayak gitu. Jadi sama-sama ego ya, kan anak pertama sama anak pertama kayak gitu loh. Tapi dalam hati aku nggak pernah kepikiran tuh aku pindah ke lain hati, itu nggak pernah kayak gitu loh. Ya lah, nggak tahu aku kalau pak suami aku merasa sahabatku suka sama kamu loh, pacarnya tuh masih suka sama kamu loh. Aku pikir pacarku banyak, aku kayak gitu. Mau balikan semua ya capek kayak gitu aku. Mau diundi lagi, udah punya suami, udah punya istri kayak gitu aku. Pakai mesin ya, jadinya aku bisa tinggal tuh lagi muter kan, aku bersihkan tempat tidur. Soalnya kalau pagi-pagi kan langsung dibersihkan itu kan, aku masih nyiapin sarapan kayak gitu. Anak-anak itu biarkan mama aja yang kerjakan, kamu mau belajar mau apa biar aja, nanti kalau kamu berangkat mama yang bersihkan. Masa sih kayak ngusir anak cepet-cepet berangkat aja ya kayak gitu loh, mau langsung dibersihkan kayak gitu. Sekarang aku mau bersihkan kamar-kamar anak aku kayak gitu. Di sana tuh masih giling mesin cuci kayak gitu aja, supaya aku cepet-cepet ambil waktu istirahat kayak gitu, supaya nggak stres juga ya dengan rutinitas yang itu-itu saja kayak gitu, dengan masalah yang itu-itu saja kayak gitu. Dan itu aku berharap anak-anak besok ke depannya kayak gitu, berapapun tabungan investasinya itu tidak bikin kacau keluarga lain kayak gitu loh. Sebenarnya aku sih kalau bayar utang itu kadang-kadang aku setahun sekali bunganya tak bayar kayak gitu.
nggak ada sih aku kepingin ngerepoti, nggak ada kayak gitu. Tapi kadang-kadang intervensi itu yang aku nggak suka kayak gitu. Dari luar intervensi itu aku nggak, kalau kecuali nasihat-nasihat di medsos kayak gini-gini tuh. Dan aku kalau sabar itu insya Allah jagonya. Insya Allah. Ya malam ya, selalu pakai lampu kayak gitu itu padahal siang banget. Siang jam berapa, Dek? Jam setengah 10 lewat 1 menit. Tuh udah aku rapikan. Nah, jadi anakku kalau masih tiduran aku nggak mau merapikan, biarkan aja dia tiduran. Kamar aku udah selesai, bersihkan, udah rapi kayak gitu. Ya memang itu udah tahu tuh lembab. Sebenarnya aku pikir ya orang kaya itu kalau nggak istrinya banyak, anaknya banyak. Itu sifatnya orang kaya. Makanya aku takut sekali kayak gitu. Kalau kamu pejabat kaya, aku mungkin nggak mau. Banyak di UPN itu banyak sekali kayak gitu. Pejabat kaya kayak gitu loh. Mungkin aku nggak mau kayak gitu loh. Aku nggak bisa dominan kayak gitu. Menjadi satu-satunya. Aku apa bisa ya? Kaya sekali kayak gitu loh. Aku cuma pingin anak 2. Karena menurut aku kasih sayangnya tuh full banget. Aku kayak gini, mungkin ya kalau aku benar-benar ini aku dapat suami kaya kayak gitu dan anakku cuma 2 kayak gitu. Kalau kamu berbagi gak usah, kamu harus menikahi kayak gitu. Salurkan aja pada donasi-donasi kayak gitu berapa dan aku harus tahu semuanya. Dah ada transparan kayak keuangan banget kayak gitu. Aku ngajarin ini buat perempuan-perempuan jujur kayak gitu, perempuan-perempuan baik, perempuan-perempuan. Aku nggak bilang soleha ya, karena soleha itu kadang-kadang sangat terbuka dengan azas poligami kayak gitu. Karena dia pikirnya poligami itu nafsu, padahal kebanyakan uang menurut aku. Nggak ada lah dijadikan istri tanpa uang kayak gitu, nggak ada. Murah banget, kecuali biasanya itu dia perempuan tua kayak gitu banyak uangnya kayak gitu, dia bekerja mungkin habis ngelahirin ditinggal. Tersinggung ya, ini versi rakyat kecil yang sudah menatap langit yang sama kayak gitu. Seandainya aku jadi pria kaya, enggak perempuan kaya aja aku. Jadi pria kaya, seandainya aku jadi pria kaya kayak gitu, seandainya aku jadi kedua, jadi yang ketiga itu nggak mungkin tanpa uang kayak gitu. Kalau nggak dia punya pekerjaan mapan, dia sulit untuk mencari idaman yang menurut aku harus sampai mungkin karena masa kecilnya pernah bersama, aku nggak tahu. Kalau bisa ditahan aja, kalau makanya uang itu sebetulnya tuh sebenarnya ya, apa sesungguhnya harus transparan kayak gitu. Sakit kok. Nggak tahu lagi kalau nggak sakit itu pasti ada laki-laki lain juga kayak gitu loh. Ada pria lain juga, ada perempuan lain juga kayak gitu. Kalau nggak seimbang itu sakit loh. Apalagi laki-laki ya. Kalau pak suami aku kan, aku nggak mentang-mentang kok. Aku nggak pernah tahu cinta kok sejak kecil itu ya. Coba dia baik kayak gitu, coba dia baik. Aku lihat dia baik kayak gitu dan aku berjuang sama-sama sahabat-sahabat aku kayak gitu, perempuan laki-laki kayak gitu. Kalau pencapaiannya sampai di sini ya udah nggak apa-apa kayak gitu loh aku. Aku mau sabar terus kok kayak gitu. Lagi upload, aku uploadnya pakai laptop. Aku pingin beli lagi sih laptop satu buat aku sendiri. Ini kan punya aku sih, dipakai anak aku. Aku butuh sebenarnya tapi nanti aja pelan-pelan. Aku lap-lap dulu aja ini supaya kalau aku kerja itu ya biasanya kalau aku pakai laptop kerjanya itu kan bapak suami aku, anak aku tuh kan kalau bersih enak kayak gitu loh kerjanya. Aku lap-lap pakai Kanibu ini. Ya kayak gini sambil mikir ya masa depan supaya bebas hutang. Nggak punya utang, warisan itu nggak membebani banget kayak gitu. Ya Allah, aku tuh pingin kebiasaan ya soalnya sekolah yang mungkin nggak agama itu memang kan. Ini aku lap satu persatu
berdebu. Ya, udah bersihkan. Ini tabungan anak aku. Tabungannya sisa-sisa uang jajan ditaruh di sini. Tempat cookies vanilla cream. Udah bersihkan. Tuh. Ini blok. Aku berusaha sih, seneng soalnya. Ya sebenarnya kalau aku nurut kayak gitu ya sama ibu aku, nggak ada laki-laki sampai aku sukses kayak gitu tuh mungkin aku lebih pinter milih cowoknya kayak gitu, asalkan bukan suami orang aja kayak gitu. Kalau kadang-kadang nggak tahu ya, apalagi di sini ya ngakunya bujangan kayak gitu, nggak taunya punya istri itu yang padahal ini sudah batin ini sudah terikat kayak gitu. Ya yang suaminya mungkin alasannya nggak melayani aku dengan baik ya, namanya mungkin berubah ya, lihat kayaknya aku kenapa jadi sapi perahan istri aku kayak gitu, mending aku cari yang kaya gitu, anak orang petani yang kaya banyak kayak gitu. Itu sebenarnya sudah jadi takdir ya kayak gitu, gak usah, kalau masih bisa dihindari harus dihindari kayak gitu. Kayak aku misalkan ya kayak gini ini masa nih ya, ada orang ngelamar ya. Coba aku menghayal, misalkan aku janda kayak gitu ya, ada orang ngelamar, masa aku tolak ya? Oh ya, tapi aku bisa nolak itu. Satu alasannya anak, dua alasannya sudah tua, misalkan ya, supaya kayak gitu itu kadang-kadang di luar sadar kayak gitu loh. Nggak tahu terus anaknya kok iya. Persetujuan anaknya tuh cuman berapa ya? 2 aja kan. Aku kompromisnya tuh mudah sebenarnya. Komprominya mudah. Papa kan udah nggak ada nih. Mama boleh nggak menikah lagi? Itu kayak gitu. Jangan duda kaya loh nak kayak gitu. Masa misalnya ini drama ya, bener-bener drama kalau ini kayak gitu. Pasti anak gak usah lah mah, nanti istriku gimana pandangannya terhadap keluarga kita kayak gitu. Ya aku bagus itu kasih jempol kayak gitu. Apa sih mama bisa nahan kok, semua itu udah mama rasakan kayak gitu loh. Pahit dan manisnya hidup tuh sudah mama rasakan. Mungkin mama saat itu berumur 67 tahun ya. 90 tahun kakek melamar. Udah sekali kuburan aja ya. Kamu tuh cari call center kematian aja kayak gitu. Daripada cari istri kan ya. Kenapa ya, call center kematian itu sudah ada kok. Sudah ada, terus sudah ada di sampingnya mbak aku di Rujak. Orang jualan rujak kan itu gangnya Mila. Bu Bidan, Bu Jalal ya. Bu Bidan Jalal tuh kan ada gang itu ya. Terusan gang itu kan ada jalan. Itu kan ada kematian itu kan. Ada kayak kamar kayak gitu, ada keranda di situ, ada bak untuk nyiram. Kalau ada lagi di sana di dekat kelenteng itu ada Saikapraya namanya, di sana itu kadang ada yang dikremasi, kadang disemayamkan di situ kalau keluarganya belum datang. Gak usah pakai tenda lagi, sudah kayak hall kayak gitu loh. Aula kayak gitu loh, sudah ada kursi-kursinya kayak gitu, disemayamkan di situ. Kalau ada yang orang meninggal kemudian ada mobilnya juga kayak gitu, dibawa ke Angguran kayak gitu, makamnya mana kayak gitu kan. Di itu Saikapraya itu ada yang warga biasa juga ada, tinggal call center aja sebenarnya. Yang nggak punya anak tuh juga nggak usah bingung ya kayak gitu loh. Kalau sudah ada callnya nikmati aja hidup kayak gitu loh, ala apa aja, ala hedonisme, ala frugal living, yang penting nggak punya utang kayak gitu, makan nggak ngerepotin orang kayak gitu. Tapi tetap ya manusia itu makhluk sosial kayak gitu, nggak ada petani, nggak ada nelayan, itu kita nggak mungkin kenyang. Nggak ada tukang pabrik bikin pasta gigi supaya nggak sakit gigi kayak gitu, sabun supaya bersih, sampo supaya terjaga itu kutu rambutnya.
Panu-panu, bapak aku tuh pernah mungkin mau ada masalah sama ibu aku ya kayak gitu. Bajunya tuh dipakai terus gak mau tuh kayak sampai gimana tuh kayak gitu. Aku juga tuh, ibu aku itu pakai baju apa bu sore-sore kayak gitu. Udah kasihan mbok, seragamnya itu dipakai lagi. Kan seragamku tuh 2 hari ya sekali. Bagus banget putih biru dulu sama pitu dengker. Merah putih, biru dongker, sama biru muda. Kemudian pramuka. Kalau Jumat Sabtu itu kadang-kadang aku pakai baju apa bu sore ini, aku kayak gitu. Pakai seragamnya aja biar nggak banyak cuciannya mbok. Bayangin aja. Udah 2 hari pakai kayak gitu sama ibu sore. Jadi baju tidur aku itu baju seragam. Nggak bau, tak nggak bau loh. Zaman sekarang juga nggak bau kayak gitu loh. Kayak gitu zaman dulu aku waktu di desa itu pakai petromak pernah. Habis itu gelap sekali, yang menerangi itu lampu-lampu bulan dan bintang. Kalau jam berapa tuh ya, jam 10 pagi itu minggu-minggu itu ada jet lewat. Aku teriak ya supaya temanku keluar semuanya. Jet, jet. Dima, dima, dima. Mana kayak gitu. Keluar semua kan temen aku. Soalnya aku gak ada temen kan kayak gitu. Asik. Habis itu kan bermain lagi kayak gitu aku. Zamanku dulu itu kayak gitu. Caranya aku cari temen itu udah gampang lah, udah tahu aku teriak-teriak itu ada jet. Keluar semua temenku, baru bermain lagi. Aku jualan karet kayak gitu. Yang kalah beli ke aku. Udah lumayan bu kayak gitu, Rp25 jadi Rp500 itu kan menurut aku lumayan banget kayak gitu. Laba. Besok bulan lagi ya bu ya, beli 1 kilo tuh Rp25. Aku dapatnya uang 500 rupiah loh ya, nggak lumayan ta. Makanya ibu aku nggak pernah hitungan aku SMP SMA tuh kayak gitu, daripada aku nggak tenang ya anak uang. Tapi kalau masalah PR apa aku nggak pernah mengeluh. Aku les, ada les kayak gitu, bahasa Inggris les, kimia, fisika les, matematika les. Udah kayak gitu aja ya, trik bagaimana supaya optimal tuh uangnya, nggak mikir tuh selingkuh ke sini selingkuh ke sana. Ya masalahnya itu ya ibumu yang kedua sih, bapakku duda kayak gitu. Sama aja sih kayak gitu, sama aja misalkan aku sama pak suami aku ya sama-sama kaya kayak gitu, rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, tinggal tabungan ada, tinggal nyekolahin anak kayak gitu ya. Kalau belum punya anak berusaha terus kayak gitu sampai berapa tahun itu terus berusaha, yang penting jatuh cinta terus kayak gitu, berdua terus memupuk rindu kayak gitu, terus diinget baik-baiknya aja. Apalagi udah nggak masalah ekonomi nggak ada ya, pasti baik-baik terus, suaminya tuh paling baik pasti kayak gitu, pasti kayak gitu. Aku ya baik nyapunya ya pakai sapu biasa ya supaya hemat energinya. Semuanya tuh udah bersih kan. Nah, oh udah ya, tuh juga udah bersih. Jemur ya, bantal-bantalnya aku jemur. Nih, aku jemur semuanya. Oh, tuh aku jemur semuanya. Awannya cerah, hari ini cerah banget. Mendung.
dayung 3 pulau terlampaui. Udah selesai tuh. Tuh anak aku di situ. Aku ditemani anak aku. Senang banget ya. Iyalah, hari ini anakku libur. Hai. Tuh, baju aku udah jemur. Tuh, udah selesai. Tiduran tuh. Tidur ya? Tidur sayang. Cijo sayang. Ayah mama cijo ya? Cijo ya? Ya, sebentar ya. Siap. Udah bersih, rumahku bersih, badanku bersih. Aku tinggal tadi masak nasi ya, nunggu matang, mau nyiapin makan siang anak aku. Istirahat sebentar tuh, ada TV. Istirahat lah. Iya kayak gitu aja setiap hari aku. Terangkum banget. Seruan ini. Aku lihat sebentar aja. Udah selesai tuh. Udah matang. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Udah aku makan dulu, makan siang. Tidak lupa 6 kurang 7 menit nyiapin makan malam. Paling ya mudah aja. Goreng ayam, bikin teh. Cantikan coklat. Udah langsung coklat. Bulan madu. Aku sambil nonton video aku. Itu ya aku, ya Allah. Sebenarnya ya nggak ada apa-apa ini sebenarnya. Aku isolasi, soalnya ada sebenarnya ini full kaca utuh dulu ya. Kemudian nggak tahu rontok-rontok kayak gitu, nggak kelihatan dari sini, nggak kelihatan kan ada kayak gini. Mau aku buka kapan-kapan. Loh, mau aku buka kapan-kapan, tapi aku takut. Oh bisa loh dibuka sebenarnya. Tapi aku takut itu loh, Pak suami aku diisolasi aja ya, diisolasi. Takutnya ada kecoa apa, ada nyamuk kayak gitu. Nanti besok pagi aku mau buka, aku mau bersihkan ini. Kayak gitu supaya nggak kayak Mak Rombeng. Ini aku biarin aja, waktu itu ada tikus atau apa kayak gitu loh. Aku takut sekali.
Dia udah biarin aja diisolasi kayak gitu. Kalau ini udah gak kelihatan dari sini sih. Kalau di sini kan gak kelihatan ya kayak gitu loh. Aku buka aja besok pagi, soalnya di situ lubang. Aku takut ada yang masuk. Insya Allah besok aku mau buka itu semuanya. Sebenarnya kaca semua itu loh, gak ada apa-apa loh. Bersih itu sebenarnya. Males aku. Biarin aja pokoknya aman dari kecoa apa dari apa itu. Kecoa apa tikus kayak gitu loh. Biarin aja ya. Besok aja apa sekarang sih? Sebentar aja, sebentar aku mau buka sebentar aja. Udah aku bersihkan, loh. Udah nggak ada itu plastiknya. Ini udah ya. Loh, udah rapi. Udah rapi. Aku pakai plastik, soalnya itu aku ada takut ada binatang masuk lagi kayak gitu, tapi udah aku kasih kasa itu aman. Udah lumayan kan. Itu pikir apa kayak gitu ya, kok di plastik-plastik diisolasi. Itu aku takut kecoa kayak gitu loh. Mas diisolasi aja mas kayak gitu sementara aku kayak gitu. Gak taunya aku lupa bukanya. Baru ini lama-lama kok risih ya aku. Lihat kamera terus kayak gini. Aku buka aja ya, gak usah nunggu. Gak nunggu besok. Mudah kan langsung celing kayak gitu kan. Itu juga. Ini kasanya angin-anginnya udah ya. Udah malam. Nah, kayak gini tuh. Ya, rasanya kok risih ya. Aku lihat itu tak diemin. Lihat tak diemin. Lama-lama kok aku kesorot juga ya kayak gitu loh. Aku buka aja, kalau nunggu besok kelamaan ya. Penonton jangan biarkan menunggu kayak gitu. Usahakan jangan biarkan menunggu kayak gitu. Kecuali ya apa kayak gitu ya, itu udah memang harus menunggu kayak gitu loh. Kalau bisa gak usah lah perkembangan ya, nanti bikin konsentrasi nggak fokus kayak gitu. Nggak usah lah, setiap perkembangan nggak usah banget, takutnya fokus itu nggak fokus kayak gitu loh. Nah kayak gini ini kan namanya juga kenangan, buat aja kenangan sebaik-baiknya. Prinsipnya itu kenangan video itu aja. Ini udah kan nggak ada lagi plastik-plastik lagi kan. Tinggal dibuka aja sudah rapi sebenarnya. Udah ya. Banyak ya. Bedo. Dilarang memancing. Ini bareng anak aku. Bareng Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama Hikmah.